sih dari awal 2018 sih ya gaji lancar-lancar aja Pak. 2018 19, tapi pas mulai tahun berapa ya, mulai diseret gitu ya, kadang-kadang bulan ini nggak ada gaji, bulan berikutnya ada gitu Pak. Yang paling saya menyesalkan itu ada statement pas ada tahun berapa ya, tahun 2020 kali ya, UYM ngundang kita meeting semua di kantor, dia ultimatum bahwa 2021 beres semua, lunas semua hutang-hutang gitu Pak. Tapi sekarang boro-boro gitu Pak. Itu Pak Isaf juga dan teman-teman pasti tahu lah ada statement seperti itu. Ya tapi boro-boro. Ya kayaknya dibikin suatu janji-janji gitu Pak. Berarti janji. Suatu janji-janji, jadi kita tetap gitu, kita bayangin Pak. Ini saya buka aja ya. Saya misalnya gaji saya di atas 10, tapi dibayar cuma 1 juta Pak. Gitu kan, ibaratnya 1 juta 1 bulan ya. Itu tapi karena dijanjikan bahwa 2021 akan selesai, kita jadi stay gitu, tetap kita kerja gitu Pak. Kita kerja, malah kita pakai uang dari keluarga gitu untuk, kan saya rumahnya di Bogor Pak. Saya untuk ke Bandung itu butuh biaya kan Pak. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita teman-teman itu pas 2021 ada statement dari Ustadz bahwa 2021 akan beres semua ya. Jadi kita tetap kerja terus gitu Pak. Ya Mas ya, terutama kami dengan Pak Zaini, kuasa hukum kita kan sudah melibatkan negara secara langsung gitu, dengan melibatkan dinas-dinas terkait gitu loh. Masa sih gitu dengan melibatkan negara pun harus dihianati lagi seperti ini gitu maksudnya. Kita udah melibatkan negara loh gitu maksudnya. Harus institusi seperti apa lagi sih gitu yang bisa memenuhi hak-hak kita gitu sih. Itu aja sih. Dinas Disnaker, tenaga kerja Kota Bandung, kemudian disepakati, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Paitren, kemudian ditandatangani juga oleh saya, kemudian disaksikan oleh mediator dari Disnaker Mas. Kemudian itu saja masih dikhianati atau one prestasi. Artinya memang sudah benar-benar tidak menghargai para karyawan, tidak menghargai saya sebagai lawyer, kemudian menginjak-injak Disnaker juga begitu. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali berjumpa bersama saya di Cia TV, kembali membahas berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa, yakni terkait dengan Paitren yang kembali menunggak ya kewajibannya dalam membayar tunggakan gaji, THR, pesangon dan lain kepada mantan karyawannya. Padahal sebelumnya sudah disepakati bahwa pembayaran hak mereka ini akan dibayarkan mulai secara mencicil terhitung mulai bulan Februari lalu. Untuk itu di sini saya sudah mengundang Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Dan juga sudah terhubung Mas Isaf dan Mas Ferry sebagai salah seorang wakil ya, perwakilan dari teman-teman mantan karyawan Paitren. Baik, sebelum ke Pak Zaini Mustafa, saya ingin tanyakan kepada Mas Isaf dulu nih Mas. Assalamualaikum Mas Isaf. Waalaikumsalam Mas Haji, sehat? Ya, alhamdulillah Mas Isaf. Mas Isaf terhitung sejak Paitren kembali Pak, mulai menunggak pembayaran ya. Jadi Paitren ini hanya membayar cicilan pertama saja Mas ya, angsuran pertama saja Mas ya. Nah, ini apakah dari pihak mereka Mas memberikan alasan dan juga memberikan kabar bahwa kapan akan mulai terbayarkan kembali begitu Mas? Belum ada infonya sama sekali Mas. Belum ada infonya sama sekali. Jadi mereka tidak memberikan alasan mengapa untuk tempo yang bulan kedua dan ketiga ini tidak bisa dibayar gitu. Nggak ada infonya Mas. Kabur kayaknya. Kan? Oke. Baik. Jadi mereka tidak sama sekali tidak memberikan alasan apapun ya. Baik. Pak Zaini Mustafa. Ya betul Mas, ya Mas. Ini kan sama saja persoalan utang piutang ya Pak ya.
Oh, bukan utang piutang, ini kewajiban, Mas. Ya. Artinya ya. Kewajiban. Kita anggap mereka ini ya punya hutang lah sama sebenarnya. Tadi nggak bisa dengan hutang, Pak. Etikanya, Pak. Baik. Seorang yang punya hutang kalau memang sudah disepakati, ini jatuh temponya tanggal sekian. Kalau tidak bisa membayarkan, harusnya kan memberi kabar, memberi alasan, dan juga memberi kepastian kapan nanti akan dibayarkan begitu, Pak. Nah, ini kan PayTrend seharusnya kan juga mengerti hal tersebut ya, karena PayTrend ini kan perusahaan syariah katanya, Pak. Tentunya mengerti etika soal etika, Pak. Nah, ini gimana, Pak Zaini? Begini, Mas Haji, sesuai dengan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh PayTrend dan saya selaku kuasa hukumnya, itu kan jatuh temponya per tanggal 5, mulai dibayar itu per tanggal 5 Februari, kemudian tanggal 5 Maret, kemudian 5 April pembayaran kedua dan ketiga itu tidak dibayar. Pak. Saya sudah menyampaikan pada Maret tanggal 6 itu menyampaikan kepada kuasa hukumnya melalui WhatsApp bahwa belum ada pembayaran yang masuk. Namun kuasa hukumnya Saudara Ari ini hanya mengatakan nanti akan disampaikan kepada kliennya begitu. Menurut saya kalau mereka tidak bisa bayar, tentu sebagai muslim yang baik, sebagai orang yang bertanggung jawab, tentu mereka akan menyampaikan apa alasannya. Tapi inilah tabiat daripada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur kan begitu, Mas. Iya. Menurut saya tabiat dan etikat tidak baik memang sudah ada begitu. Kemudian setelah saya mendapatkan dokumen bahwa uang PayTrend itu ternyata dilarikan untuk kepentingan di luar PayTrend. Di sanalah menurut saya ini yang akan saya kaji, kemudian nanti akan saya laporkan kemana-mana. Ini adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi artinya ada kejahatan di sana yang bahasanya menggelapkan uang daripada PayTrend ini untuk kepentingan para ownernya gitu. Baik. Iya. Kembali ke Mas Isaf. Mas Isaf, tadi Pak Zaini sudah menyampaikan bahwa ini ada dugaan kuat, bahwa bukan dugaan ya, Pak Zaini sudah menyampaikan, mungkin buktinya bukti gitu, bahwa dana PayTrend ini digunakan oleh owner untuk hal yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang mengakibatkan hak-hak daripada karyawan ini tidak terpenuhi gitu. Nah, bagaimana tanggapan Mas Isaf sebagai mantan karyawan ini? Ya, jujur aja sih Mas, ini udah super zolim ya Mas. Itu ya tadi ada info dari Pak Zaini itu yang seharusnya dibayarkan untuk karyawan gitu Mas, tapi kan ya kepentingan di luar PayTrend gitu kan. Ya. Jadi mau nggak mau harus dikejar ini Mas. Gitu. Ya. Oke, jadi sebelumnya Mas Isaf sendiri juga tidak mengetahui hal tersebut ya Mas Isaf? Saya nggak tahu sama sekali Mas perihal yang seperti ini. Ya, artinya kan ini bukan kesalahan teman-teman mantan karyawan PayTrend dong. Ini kan murni kesalahan dari owner sendiri begitu. Karena seharusnya kalau dana PayTrend ini yang digunakan untuk operasional PayTrend, mungkin saja sampai saat ini PayTrend masih berjalan dan seharusnya hak-hak Mas Isaf dan lain ini juga terpenuhi juga begitu. Ya. Jadi masalahnya seperti itu sih. Tapi kan kenyataannya. Baik. Ya, di sini sudah terhubung juga dengan Mas Ruslan. Assalamualaikum Mas Ruslan. Halo Mas Haji, Mas Kap, ini suara saya jelas ya? Suaranya agak ini Mas. Oke. Ya, teman-teman semua, Mas Haji, Pak Zaini, sebelumnya dengan izin Pak izinnya, mohon maaf. Oke, sama-sama Mas Ruslan. Sama-sama Mas ya. Mas Ruslan, maaf ini suaranya agak ini ya, agak berisik. Oh ini ya, jelas. Ya saya jelas, lagi jelas. Di luar. Ya, lagi di luar soalnya. Ya, jelas. Oke, singkat saja, Mas Ruslan apakah mengetahui sebelumnya Mas terkait dengan penyalahgunaan dana PayTrend oleh owner ini, Mas? Penyalahgunaan, waduh saya belum dengar itu soal itu, Mas. Oke. Ya, jadi baru mendengar setelah Pak Zaini menyampaikan kemarin ya? Iya, betul. Oke, terkait dengan ini PayTrend yang
kembali ya menunggak pembayaran gaji kepada teman-teman. Mas Ruslan, bagaimana respon Mas Ruslan soal ini? Ya, kalau dari tanggapan saya kan ini kita sudah mungkin melaksanakan langkah yang kesekian kalinya ya Mas ya, terutama kami dengan Pak Zaini kuasa hukum kita kan sudah melibatkan negara secara langsung Ya, gitu, betul. dengan melibatkan dinas-dinas terkait gitu loh. Masa sih gitu dengan melibatkan negara pun harus dihianati lagi seperti ini gitu maksudnya. Kita udah melibatkan negara loh gitu maksudnya. Ya. Harus institusi seperti apa lagi sih gitu yang bisa memenuhi hak-hak kita gitu sih. Oke. Itu aja sih kalau dari kita. Baik. Menyayangkan sekali gitu. Oke, baik Mas Ruslan. Oke. Pak Zaini, Ya, Mas Ruslan menyampaikan ini sudah melibatkan negara. Nah, kita tahu sebelumnya perjanjian ini sudah disepakati di depan pegawai dinas tenaga kerja. Ini artinya menurut saya Pak Zaini ini sama saja ya tidak menghargai ya dinas tenaga kerja sebagai lembaga ya di bawah pemerintahan gitu Pak. Sama saja tidak menghargai lembaga Disnaker gitu. ya betul Mas Haji. Jadi berkaitan dengan perjanjian bersama yang awalnya itu kan perkara kemudian dimediasikan oleh Dinas Disnaker Tenaga Kerja Kota Bandung, kemudian disepakati, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Paitren, kemudian ditandatangani juga oleh saya, kemudian disaksikan oleh mediator dari Disnaker, Mas. Kemudian itu saja masih dikhianati atau one prestasi. Artinya memang sudah benar-benar tidak menghargai para karyawan, tidak menghargai saya sebagai lawyer, kemudian menginjak-injak Disnaker juga begitu. Dan perjanjian bersama itu adalah sudah juga kami daftarkan ke PHI di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tentu di sini kalau negara saja sudah dikhianati, karyawan tidak dihargai, saya tidak dihargai, ya tinggal nanti tunggu waktunya, karena ini pasti ada sanksinya, baik itu sanksi secara hukum maupun sanksi dari sosial masyarakat. Ini terbuka kami sampaikan kepada masyarakat bahwa angsuran yang kedua dan ketiga klien saya ini sudah tidak dibayar. Tentu nanti masyarakat mengetahui hal ini, tentu mereka juga akan memberikan sanksi kepada Paitren dan owner dan afiliasinya. Yaitu biasanya sanksi masyarakat ini Mas Haji yang paling berat, karena ini kan ownernya adalah pelaku usaha, Ustadz. Kalau tentu masyarakat tidak akan mengundang mereka lagi, kemudian mereka juga bisnis di bidang kuliner, kemungkinan besar juga masyarakat akan memboikot semua usaha daripada owner dari PD Paitren ini, baik itu bergerak di bidang pendidikan maupun di bidang kuliner dan bidang-bidang lainnya. Mungkin itu sanksi dari masyarakat akan lebih manjur dan ampuh, Mas, menurut saya. Tetapi upaya hukum tetap kami upayakan karena ini hak daripada 14 karyawan ini. Oke, baik, tetap lanjut ya Pak ya. Oke, itu tadi statement dari Pak Zaini yang mengatakan bahwa ini sama saja menjadi lembaga dinas tenaga kerja. Gitu. Baik, Pak. Jadi bahasa awamnya beginilah, Mas. Mungkin nanti dengan adanya kejadian ini, mungkin mereka merasa menang, tetapi insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu dekat dan tidak lama, masyarakat baik itu korban investasi, kemudian karyawan Paitren, keluarganya, umat Islam maupun bangsa Indonesia, insya Allah akan segera memboikot semua usahanya. Baik, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Zaini. Sekarang saya ke Mas Ferry. Assalamualaikum Mas Ferry. Ya, assalamualaikum Mas Ferry. Halo. Ya, waalaikumsalam. Nih internetnya agak kurang stabil. Oh, gitu. Ya gimana Pak? Oke, kita coba ya. Oke.
Oke, ini perjumpaan saya pertama kali dengan Mas Ferry. Ini saya belum tahu nih Mas. Ya. Ini bekerja dengan Pak Eten mulai kapan dan juga kapan mulai pembayaran gaji THR bersama itu juga terbayarkan? Saya itu mulai masuk tahun baru sih ya, saya paling baru mungkin ya. Saya tahun 2018 bulan November. Ya. Masuk di situ karena waktu itu almarhum Pak Hari Prabowo akan membuat suatu divisi baru. Jadi ibaratnya PTN bikin anak usaha gitu. Jadi saya dipertanggungjawabkan untuk di situ. Jadi saya sebagai awal-awalnya lah akan berdiri itu. Jadi dari namanya Training.net gitu Pak. Jadi MLM karena kan MLM PTN sudah tidak boleh Pak. Karena MLM itu tidak boleh menggunakan aplikasi. Jadi harus ada produk. Jadi akan divisi baru namanya Training.net gitu sih Pak. Ya dari awal 2018 sih ya gaji lancar-lancar aja Pak 2018 19, tapi pas mulai tahun berapa ya mulai diseret gitu ya kadang-kadang bulan ini nggak ada gaji, bulan berikutnya ada gitu Pak. Yang paling saya menyesalkan itu ada statement pas ada tahun berapa ya, tahun 2020 kali ya. UYM ngundang kita meeting semua di kantor. Dia ultimatum bahwa 2021 beres semua, lunas semua hutang-hutang gitu Pak. Tapi sekarang boro-boro gitu Pak. Itu Pak Isaf juga dan teman-teman pasti tahu lah ada statement seperti itu. Ya, tapi boro-boro. Ya kayaknya dibikin suatu janji-janji gitu Pak. Suatu janji-janji. Jadi kita tetap gitu bayangin Pak. Ini saya buka aja ya. Saya misalnya gaji saya di atas 10, tapi dibayar cuma 1 juta Pak. Gitu kan, ibaratnya 1 juta 1 bulan ya. Itu tapi karena dijanjikan bahwa 2021 akan selesai, kita jadi stay gitu, tetap kita kerja gitu Pak. Kita kerja, malah kita pakai uang dari keluarga gitu untuk, kan saya rumahnya di Bogor Pak. Saya untuk ke Bandung itu butuh biaya kan Pak. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kita teman-teman itu pas 2021 ada statement dari Ustadz bahwa 2021 akan beres semua ya, jadi kita tetap kerja terus gitu Pak.